Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. TV itu adalah satu buah barang atau elektronik yang mungkin jarang banget diganti. Ya diganti, tapi biasanya kalau sudah rusak. That's why TV yang ada di rumah gue itu sudah bertahan selama kurang lebih 6 tahun. Sudah mulai di ujung-ujung masa pengabdiannya. Dan hadirlah sekarang TV baru, yaitu Samsung TU8000. Dan ini adalah video gue tentang TV yang satu ini. Kita mulai dari unboxing terlebih dahulu. Pada dasarnya Samsung TU8000 ini cukup simple isi kotaknya. Pas dibuka, kita akan langsung melihat ada panduan pemasangan, TV stand, manual book, one remote, dan juga kabel power. Setelah itu TV-nya tinggal kita keluarin dan langsung pasang stand-nya dengan cara yang cukup mudah, nggak perlu pakai skrup, langsung dimasukin aja ke dalam TV-nya, taruh di meja, nyalain, lakuin quick setup, dan pada dasarnya TV-nya sudah bisa langsung digunakan saat itu juga. What I like about this TV for the obvious reason, yang pertama tentu adalah resolusinya, sudah UHD. Gue stuck 6 tahun dengan resolusi 720p dan ketemu dengan 4K 3840 dikali 2160 rasanya rasanya ternyata menyenangkan banget. Anyway, Samsung TU8000 yang gue punya ini panelnya 43 inci dan panelnya sendiri menggunakan VA LCD Crystal Display, makanya nama dari seri TV ini adalah Crystal UHD Series. Dan untuk picture engine-nya dikasih nama Crystal Processor 4K. Based on spec sheet yang gue pegang, TV ini udah ada built-in Wi-Fi, antena digital DBVT2, menggunakan Tizen OS, support beberapa aplikasi video on demand yang super common seperti Netflix, HBO Go, dan juga Apple TV. Gak ketinggalan, udah support HDR10 Plus dan juga HLG, walau more about that features in this video a bit later. Secara desain gue suka banget sama Samsung TU8000 ini. Bezelnya tipis banget di bagian atas dan juga samping, agak sedikit lebih tebal di bagian bawah. Penaruhan logo Samsungnya elegan buat gue. Tebal bodinya masih di bawah 6 cm dengan berat bodinya 8,3 kg. Jadi TV-nya sangat mudah di setup sendirian tanpa perlu bantuan orang kedua. Dan udah lengkap juga dengan stand yang slim plus datang dengan kabel clipper, jadi kabel manajemen kita bisa lebih rapih. Software-wise, penggunaan Tizen yang di-develop juga sama Samsung ngebikin TV ini selama penggunaan gue aman, have no crash, connectivity seamless antara handphone dan juga TV, connect dengan Wi-Fi hitungannya mudah, out of the box, app bawaan yang bisa langsung kita gunakan lebih dari cukup, ada Netflix, Apple TV, HBO Go, Prime Video, YouTube, Video.com, Gallery, dan juga browser. Do I wish this TV have Disney Plus? Ya, jawabannya adalah iya. Emang nggak bisa? Bisa. Di luar sudah bisa langsung Disney Plus-nya di-download. Tapi karena yang kita gunakan adalah Disney Plus Hotstar, jadi untuk saat ini kita masih harus nonton menggunakan browser bawaannya si Samsung TU8000. Experience gue nonton pakai TV ini rasanya menyenangkan. Tentu yang pertama lagi-lagi alasannya karena resolusi, tapi nggak itu aja. Karena untuk kontrasnya juga sudah super punchy dan menyenangkan untuk dilihat harian. Dan catatan utamanya adalah di mode pewarnaan natural. Yang ini bener-bener ngebikin gue berasa banget experience punya TV barunya. Walaupun kalau lo nggak suka dengan skema pewarnaan seperti ini, lo lebih seneng dengan skema pewarnaan seperti yang dibikin oleh movie makernya, lo bisa menggunakan mode warna namanya adalah Filmmaker. Lagi-lagi di sini gue bahas viewing angle hitungannya decent, walaupun benar bukan yang paling wah, tapi untuk penggunaan gue saat ini cukup. Untuk masalah refleksi juga hitungannya aman, tapi lagi-lagi ini untuk penggunaan di rumah gue ya, yang di bagian depan TV-nya itu tidak terlalu banyak benda atau cahaya yang direfleksikan. Kalau untuk ruangan rumah lo, ya, tentu lo lebih baik menjajal sendiri si Samsung TU8000 ini. Nah, untuk pembahasan tentang HDR yang hadir di TV ini. Bener HDR-nya ada, tapi bukan yang paling powerful dan juga bukan yang paling wah. Cuman, mengingat price point harga dari TV ini yang ada di angka 5 jutaan, I actually don't mind.
Berikutnya ada beberapa tambahan fitur yang menurut gue worth to look kalau misalkan lo membeli Samsung TU8000. Yang pertama adalah remote access yang ngebikin kita bisa screen mirroring laptop, bahkan remote laptop kita langsung dari TV ini, atau akses langsung Microsoft 365 dari Samsung TU8000. Gak ketinggalan ada juga fitur Home Cloud, sesuai namanya ngebikin TV kita jadi cloud storage. Ada juga fitur audio system, and lastly TV ini support remote management. Jadi kalau perlu bantuan remote assistant dari tim servisnya Samsung, bisa dilakukan tanpa harus ada tim servisnya yang kesini. Tentu catatannya adalah kalau masih bisa dikerjakan secara remote. Pertanyaannya sekarang, is it worth 5 million-ish atau 5 jutaan? Buat gue, kalau emang gue harus beli Samsung TU8000 ini dengan harga 5 juta, I really don't mind, karena antara performance dan juga uang yang dikeluarin masih masuk-masuk aja. Dan kalau misalkan lo sudah masuk dalam ekosistem Samsung, minimal punya handphonenya, it really is no-brainer punya satu buah TV yang juga mereknya Samsung, karena bekerja dengan sangat menyenangkan. Seperti yang tadi gue bilang, bahkan sebenarnya hadirnya Samsung secara handphone dan juga TV ngebikin gue kepikiran, mungkin ekosistem Samsung yang lain patut kita jajal. We'll see apakah akan gue coba untuk ekosistem Samsung lain-lainnya. But for now, I'm happy with watch, with phone, dan juga TV. Kulkas mungkin patut dicoba. Anyway, sebelum kemana-mana. Kalau lo sendiri gimana? Experience dengan TV lo saat ini? Apakah lo mungkin baru beli? Atau mungkin TV lo udah lama? What do you think tentang Samsung TU8000? Silakan tulis di kolom komentar. Kalaupun ada yang pengen lo tanyain. Buat sekarang Taufik Nabo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.